Sudah 4 bulan masa PSBB karena pandemi COVID-19 diberlakukan di Jakarta. Mal, tempat wisata, restoran, dan tempat ibadah sudah diizinkan berfungsi lagi, walaupun tetap ada pembatasan-pembatasan khusus. Namun, tidak demikian dengan bisnis hiburan malam. Para pekerjanya harus memutar otak agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Tim saya kan dari dangdut semuanya, dari musik, nyanyi juga karyawan lainnya. Saya kurang lebih 1 tahun. Saya dari tahun 97 sampai sekarang memang konsisten. Kalau garis merahnya, benang merahnya ya menghibur lah, entertain gitu kan. Menghibur orang ya biar senang, ya saya juga senang gitu sih. Lebih ke benang merahnya itu aja sih. Kalau DJ ya. Saya residen hampir tiap hari kerja, kecuali hari Minggu aja. Dari jam 9 sampai kurang lebih jam 2. Kurang lebih 11 sampai 12 tahun itu di dunia F&B. Bartender adalah orang yang meracik minuman, khususnya alkohol ataupun non-alkohol. Adanya di bar, khususnya di dunia malam, di klub ataupun di restoran. Lebih ke weekend sih, soalnya kalau weekdays dia nggak terlalu ramai banget, lebih kayak weekend terus ataupun malam Sabtu, malam Minggu. Weekdays ada tapi dia lebih ke restoran. Kalau yang untuk klub yang lebih ramainya lagi itu weekend. Ya, selamat siang buat warga Kembangan Utara ya. Kalau suami saya juga pekerja seni juga, Mbak. Jadi saya di situ manajer, suami pemusiknya sama aja. Satu pekerjaan. Anak ada di sini ada 3, di kampung 1. Anak saya yang pertama cowok sudah bekerja, dia ngojol sekitar 6 bulanan. Sebulan yang lalu ya mungkin kita kena musibah, anak kena hipnotis, motor dibawa kabur sama penumpang di daerah Kosambi. Makanya ini kan dari asuransi juga dia nggak dapat ganti, soalnya kan kena hipnotis. Jadi ya mau nggak mau tetap aja dia nganggur, nunggu kita ada motor lagi baru bisa kerja kembali. Ada istri, anak belum. Sama DJ juga. Kebetulan baru istri, anak doain ya. Istrinya sebenarnya kerja, cuman setelah wabah ini dia dirumahkan dan akhirnya tadi dapat kerja lagi baru hari ini. Dampaknya ya pekerjaan kan ditutup, jadi selama 5 bulan ini nggak ada pemasukan sama sekali, ekonomi menurun drastis, jadi ya nggak bisa bekerja kembali itu dari bulan akhir Maret. Kalau bantuan mungkin dari RT sini ada ya, cuman beras sama minyak ya semacam itu. Pasti ya. Semua orang yang kerja malam itu pasti kena lah. Gitu kan. 50% pendapatan saya di dunia malam hilang. Gitu. Makanya saya coba untuk bertahan, survive lah gitu kan, dengan live streaming lah ya ada plusnya lah. 3-4 bulan ya kurang lebih, jalan 4 bulan ya. Semenjak pandemi itu aja mulai rame, udah selesai tutup. Meskipun dari pemerintah ABCD ya enggak lah, kita orang selama masih bisa saya nyari sendiri, saya punya prinsip nyari sendiri aja. Semenjak COVID melanda Indonesia, ya saya salah satunya dirumahkan. Ya, tadinya cuma suami, akhirnya kan suami turun jadi ojol. Cuman mau nggak mau kan kebutuhan sehari-hari nggak mencukupi, jadi mau nggak mau saya turun ngamen sama anak-anak buah saya. Kurang lebihnya ada 50 orang. 50 yang ikut saya. Enggak, sebagian aja, cuman 4-5 orang. Ya awalnya sih gimana ya, anak juga kan ngelarang, malu katanya gitu. Tapi demi kebutuhan ya mau nggak mau kita tetap
jalanin. Terus teman-teman juga kan ada yang diusir dari kontrakan, ada yang sampai jual magicom, kipas angin. Akhirnya ya ayolah saya bantu, kita ngamen bareng-bareng aja. Ya alhamdulillah sih dikit-dikit ada pemasukan. Kalau saya pastinya itu Sabtu Minggu di Empang, di tempat pemancingan gitu. Untuk hari-hari biasa ya kita kadang-kadang kalau nggak ada acara ya kita turun ke jalan aja. Asar sampai malam jam 10. Saya bisa 200, 300 per orang. Untuk awalnya saya sempat bingung juga karena pas awal pandemi itu benar-benar sepi. Semua nggak ada yang berani keluar kan. Putar pikiran ya dagang makanan lah gitu kan. Dagang makanan online dan lumayan gitu kan. Istri saya yang masak, lumayan buat nambah-nambah uang listrik lah ibaratnya lah gitu. Modal nekat karena kita mau bisnis apa lagi gitu kan. Emang kita basicnya basic entertain malam. Semuanya malam semua, berhubungan sama dunia malam. Dan terdampak hebat lah kurang lebih lah. Ya udah apalagi yang bisa keahlian ya saya tetap usaha tapi tidak mau ngambil tenaga orang lain dengan usaha yang modal yang kita punya sendiri. Istri bisa masak ya udah cobain aja lu masak lah. Kebetulan makanannya pun enak juga gitu kan. Menurut saya dan menurut orang juga enak dan berjalan lah. Lontong sayur saya jual spesialnya lontong sayur ya. Lontong sayur, nasi goreng ada, mie goreng ada, jengkol ada gitu kan. Kurang lebih sih masakan rumahan lah. Sebenarnya buat saya 1 bulan di rumah aja itu udah lebih dari cukup. Cuman ini kan karena wabah udah lama sampai benar-benar berharap banyak buat orang kasih kerja, terus kasih lowongan buat ya intinya menghasilkan uang yang halal lah. Kalau untuk planning ke depan, kalau untuk saat ini karena kalau kita buka usaha kan masih belum dibolehkan lah ya. Cuman kalau seandainya ada kerjaan lain, entah itu jadi supir, apapun itu, ya mungkin akan saya terima. Mungkin yang lain ada yang jadi pembantu rumah tangga, ada penyanyi saya satu, ada. Terus yang lain juga nggak tahu dah pada kerja apa. Banyak ya. Selama kemarin corona ya kurang lebih 3 bulan ini banyak sih yang ngeluh ya harus gimana, harus ngapain ya. Kita sih paling nyibukin dirinya sama main live streaming aja kali ya. Live streaming DJ di rumah ya buat menghibur diri sendiri sampai menghibur orang juga. Live di Facebook, Instagram, kurang lebih kayak begitu sih. Jadi awal mulanya saya kan cuma iseng untuk live daripada saya bosen, tapi tiba-tiba ada salah satu brand yang suka dan mereka ngasih souvenir sama ya fresh money ya lumayan juga gitu kan. Ya itu sih kurang lebih salah satu keuntungan lah. Iseng-iseng berhadiah. Sebenarnya ini wabah bikin kita semua jadi susah ya bareng-bareng. Cuman ya udah ini wabah dan kita pun sebagai warga negara yang baik cuman bisa mendoakan biar cepat selesai. Enggak sampai berlarut-larut. Setelah wabah ini mungkin mereka kayak lebih ngejual jus online, kadang sering ketemu juga cuman by phone ataupun via WhatsApp. Kita juga punya grup buat komunikasi, silaturahmi lebih penting. Pastinya ya kita lebih nyibukin diri lah daripada di rumah. Udah nggak kehitung dah masalah kerugian. Sekarang kan pendapatan saya kan dari harian juga ada, bulanan ada, itu sama sekali sekarang nggak nerima itu. Jauh lah, 50% pendapatan saya hilang di karena COVID ini gitu kan. Dan sekarang saya mulai merintis usaha makanan juga, samping sekolah DJ dan jual alat DJ yang masih berjalan, ya minimal lumayan. Tapi emang nggak sebesar waktu saya masih kerja malam sih itu. Ya, tapi minimalnya lumayan lah, terbantu lah gitu. Kalau untuk kerugian sih lumayan banyak juga. Dalam sebulan aja aku bisa menghasilkan 8-7 juta. Sekarang udah hampir 6 bulan. Bisa lumayan 20 jutaan, lebih malah. Dengan masalah yang dihadapi, tentu mereka berpikir keras menemukan solusinya. Bahkan, hutang pun menjadi salah satu opsinya.
Kalau untuk masalah utang pasti ada ya, dari sebelum kita kena ini juga ada, makanya itu yang saya pikirin, Mbak. Semakin gak bayar, bunganya semakin menumpuk, itu yang selalu kita pikirkan. Iya, buat keluarga aja, jadi buat ngebantu suami aja, buat keseharian. Utang, aduh jangan dah, jangan sampai dah, apalagi ngutang online, pinjol jangan dah. Banyakin nabung aja lah. Ibaratnya kita mau usaha, modal kecil, yang penting nggak ngutang gitu aja sih, kalau saran saya, apalagi sampai jual barang. Kebetulan nggak pernah sih, cuman yang ngutang rumah aja, sisanya nggak pernah. Jangan sampai mungkin. Dan aku juga hasil dari rumah, dari F&B, khususnya dari jadi bartender, karena sebelumnya nggak pernah kerja lain selain di bar, dan alhamdulillah punya tempat tinggal sendiri. Ku cari dirimu kasih, cari waktuku, cari hingga. Ya pengennya segera dibuka kembali, kesian itu kayak pemusik ya kan, pada punya anak, istri, ada sebagian diusir dari kontrakan. Pengennya segera dibuka aja, biarpun kita harus mengikuti protokol juga kita mau siap. Ya harapan sih emang pengennya buka ya, tapi karena emang kondisinya, siapa sih yang mau corona gitu kan, penyakit begini emang nggak ada yang mau, pemerintah pun nggak ada yang mau, mereka pun pendapatan pajak daerahnya kan hilang gitu kan. Sebenarnya saya pengennya sih cepat buka gitu kan, tapi ya kembali lagi sama kebijakan pemerintah lah gitu kan, bagusnya bagaimana untuk kita orang yang di dunia malam yang kena dampaknya gitu kan, ya, kita menyerahkan sama mereka aja lah gitu kan, gimana bagusnya. Kedepannya ya semoga wabah ini cepat berlalu dan kita berdoa dan bisa kerja lagi seperti biasanya yang udah biar bisa manajemen bisa ngerekrut karyawan baru lagi sama new normal. Dunia hiburan malam identik dengan hal yang negatif. Tetapi para pekerja itu tetap manusia yang punya tanggung jawab bagi dirinya dan keluarganya. Perlu ada solusi agar mereka bisa kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.